Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas politik dan kekuasaan ya. Dari studi yang mempunyai hubungan dekat dengan kekuasaan ya dalam organisasi itu merupakan mata kuliah politik. Membahas mengenai politik dan kekuasaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena apa? Politik merupakan cara untuk mendapatkan kekuasaan itu sendiri dan untuk mempertahankan kekuasaan yang dibutuhkan oleh politik. Walaupun politik seperti halnya kekuasaan yang merupakan suatu yang nampak dan dialami dalam kehidupan setiap organisasi, tetapi agak sulit untuk mengukurnya. Akan tetapi penting nih untuk dipelajari dalam perilaku keorganisasian. Karena keberadaannya dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang ada dalam organisasi. Nah, banyak yang masih mengidentifikasi atau mengidentikan politik itu dengan hal yang negatif ya, teman-teman ya. Politik itu digunakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan kekuasaan. Pada akhirnya para pelaku politik satu persatu ditangkap oleh pihak yang berwajib dan menimbulkan efek yang buruk. Ini menjadikan persepsi masyarakat terhadap politik ini jadi buruk. Padahal kalau kita pelajari konsepnya, yaitu aktivitas untuk mendapatkan pengembangan menggunakan alat, kekuasaan, dan sumber-sumber lainnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam situasi yang dihadapi. Karena apa? Politik ini sebenarnya proses, bukan hasil. Jadi bukan berarti dengan kita memainkan politik itu merupakan kesuksesan kita dalam mendapatkan sesuatu. Sedangkan politik di sini adalah proses. Nggak bisa kita definisikan dengan bermain politik kita tuh sudah berhasil. Nah, kalau di organisasi kalian tahulah mana yang paling suka deketin bos, ya kan? Atau paling suka cari muka. Nah, itu sebenarnya bagus nggak sih? Atau konsep politik nggak sih sebenarnya seperti itu? Nah, itu juga menjadi bagian pembahasan ini. Nah, di sini dibilang ya, individu dalam organisasi yang memiliki sebuah pilihan untuk menggunakan cara-cara yang baik atau cara yang kotor dalam mencapai tujuan. Nah, kayak politik ini sebagai salah satu cara ya, salah satu instrumen. Nah, itu dia. Ada beberapa pandangan tertentu dari para anggota organisasi tentang perilaku politik dalam organisasi, yaitu perilaku untuk mempengaruhi di luar sistem formal atau bersifat ilegal dan seringkali bersifat sembunyi-sembunyi. Jadi kalau ada influence kepada sebuah kebijakan organisasi dan itu pengaruhnya dari luar yang sifatnya ilegal dan bersembunyi itu merupakan salah satu pandangan ya dari politik itu sendiri. Perilaku dirancang untuk menguntungkan seseorang atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan organisasi. Nah, ini juga pandangan-pandangan yang sebenarnya perlu diluruskan ya oleh anggota organisasi terhadap politik. Lalu perilaku dirancang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Kemungkinan cara-cara yang bersifat memecah belah dan mempertentangkan atau konflik. Kemarin kita belajar konflik ya. Nah, itu sebenarnya adalah imbas atau salah satu yang mengakibatkan konflik ya. Itu adalah politik yang dipergunakan secara tidak benar. Jadi kalau misalnya instrumennya sebenarnya baik-baik saja, kayak misalnya kita mau menebang sebuah pohon, ya, apa alat yang digunakan, gitu ya? Alat yang digunakan salah satunya apa? Misalnya gergaji. Gunakan gergajinya dengan cara yang baik, gitu. Gunakan gergajinya dengan sesuai penggunaannya. Nah, pada saat gergajinya tidak digunakan sesuai dengan kegunaannya, itu akan menjadi aneh. Gergajinya digunakan untuk memotong daun,
Gergajinya digunakan untuk memotong buah, ya. Hal-hal yang sifatnya politik digunakan untuk memecah belah. Nah, seperti itu. Itu jadi akan keluar daripada jalur. Nah, itu pandangan-pandangan buruk yang penggunaan politik ini selama ini dipergunakan dengan cara yang buruk juga. Nah, itu dia. Nah, konsep politik selanjutnya saya harap rekan-rekan bisa mempelajari dan melakukan sintesa dari pengalaman di kantornya masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing. Bagi yang belum kerja bisa diskusi dengan ayah ya atau kakaknya yang sudah bekerja. Konsep politik atau politik office di kantornya gimana sih? Ya, itu seperti itu. Nah, sudah ada beberapa taktik dalam memainkan politik ya di organisasi karena di sini ada poin-poin yang sebenarnya politik ini harusnya bisa menjadi positif. Meningkatkan ketidakmampuan pengganti. Ini maksudnya apa? Karena jika dalam suatu organisasi hanya ada satu-satunya individu atau unit kerja yang mampu melakukan tugas yang dibutuhkan oleh subunit atau organisasi, maka individu atau unit kerja tersebut dikatakan sebagai memiliki ketidakmampuan pengganti. Mereka memiliki kemampuan untuk mengendalikan proses pengambilan keputusan sehingga meningkatkan status prestisnya. Ya, jadi nggak ada yang menggantikan dia. Nah, ini satu-satunya the only one person atau unit yang mampu melakukan hal tersebut. Nah, ini juga termasuk politik. Ya. Dekat dengan manajer yang berkuasa. Jangan disalahartikan dengan hal-hal yang sifatnya negatif seperti menjilat, ya, melobi, hal-hal yang negatif. Gitu. Karena apa? Orang akan lebih trust dan orang akan lebih mengenal siapa kita kalau kita memang saling kenal dan sudah memberikan clear dengan diri kita masing-masing dan sudah melakukan 4 tahap pengembangan kelompok yang kemarin saya jelaskan. Yaitu apa? Ya, forming, norming, storming, dan performing. Nah, diharapkan sebenarnya dengan manajer itu engagement-nya seperti itu. Sehingga apa? Manajer bisa mengukur betul kapasitas karyawannya. Justru orang-orang seperti itu yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, yang mencibir di luar, yang ngomongin di luar atau ngomongin di luar forum ya. Itu justru orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas dan tidak mau melayani. Dia hanya mau bekerja sesuai dengan job function, job desk yang nggak salah juga ya. Tapi lagi-lagi organisasi pasti membutuhkan seseorang yang punya dedikasi lebih. Itu dia. Membangun koalisi mempengaruhi proses pengambilan keputusan, menyalahkan atau menyerang pihak lain, memanipulasi informasi, menciptakan dan menjaga image yang baik, merupakan taktik dalam memainkan politik yang itu ya merupakan yang kalian tuh harus pelajari sebenarnya maksudnya apa. Saya pikir kita bisa diskusikan nanti ya di kolom komentar. Karena apa? Kita melihat adanya manipulasi informasi di perusahaan. Ini ada apa sebenarnya? Kalau kita belajar politik di organisasi ya, ini kita harus dalami. Jadi jangan sampai ternyata memang ada teorinya dan kita yang ketinggalan dan karena tidak mempelajari sehingga apa? Sehingga kita menjadi korban daripada politik yang dimainkan oleh orang-orang lain. Karena orang lain mempelajari ini. Lah kita di kantor bisanya ngedumel aja ya. Karena apa? Karena kita nggak main politik juga. Padahal taktiknya memang ada. Padahal cara bermainnya memang ada. Dan digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Bukan untuk hal-hal yang keburukan. Begitu. Nah, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perilaku politik ini dia. Yang utama dan paling utama ya pasti setelah mempelajari ini, saya harap rekan-rekan menggunakan politik dengan positif. Karena faktor yang melekat pada diri seorang sebenarnya kepribadian, pengendalian internal, pengendalian diri yang tinggi, terus faktor lingkungan internal organisasi ya.
misalnya kurangnya calon pengganti pemimpin, reorganisasi, itu menjadi orang tuh ingin bermain politik. Cuma bagaimana bermain politiknya? Saya harap kalian mampu mempelajari, lalu juga menerapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita akan mempelajari dan kita akan lanjutkan di kolom komentar. Tolong saling memberikan tanggapan ya dengan adanya konsep politik di organisasi, perusahaan, rekan-rekan semua. Buat mahasiswa yang belum bekerja bisa saling kontribusi dengan saling diskusi ya, diskusi dengan teman-temannya baik yang ada di unitas, ada atau di BEM gitu ya. Karena kita dalam hal konsep kekuasaan ya, sebenarnya yang namanya kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi ya, mengajak dan menggerakkan untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan oleh sekelompok tertentu atau individu tertentu. Nah, itu dia, makanya di poin kedua adalah kunci utamanya adalah kepemimpinan dan mampu mempengaruhi orang lain. Oke, sebenarnya di dua poin ini sebenarnya bisa terbentuk dengan cara public speaking ya, salah satunya public speaking. Nah, kuasai deh tuh public speaking dan bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Karena mau nggak mau ya sesuai dengan kebutuhan mereka akan kembali ke kebutuhannya audiens. Ya, kalau dia sama pandangannya terhadap tujuan yang ingin dicapai, itu bisa dirangkul dan menjadi sebuah koalisi tertentu. Ya, oke. Saya harap ini juga dipelajari untuk di artikel ilmiah. Silahkan dicari apa sih legitimate power, expert, keyword, coercive, dan referent. Sehingga kita bisa diskusikan sumber-sumber kekuasaan organisasi dan hal-hal lainnya yang sifatnya politik dalam organisasi. Jadi silakan rekan-rekan untuk mencari 3-5 artikel ilmiah ya terkait satu konsep kekuasaan, sumber kekuasaan, dan sumber kekuasaan organisasi, sehingga kita bisa diskusikan ya apa yang sebenarnya ada di teori, terus bisa nggak sih kita terapin di mana di perusahaan tempat kita bekerja, kurang lebih kayak gitu. Oke, selamat mempelajari ya, kita lanjutkan di diskusi kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.